Kita In meinem masukin Job ya. gefällt mir besonders, Ya. dass ich nicht den ganzen Tag vorm Schreibtisch sitze. Ich habe hier die Möglichkeit, auch Stunden in der Produktion zu gucken und an der Maschine zu stehen, mich dann mit den Leuten dort zu unterhalten, die zu beraten. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung zu studieren. Die Suara Aufstiegsmöglichkeiten videonya sind keluar, Pak Adit. hierbei viel höher Keluar? und Dengerannya. den Beruf kann man sich hinterher quasi selber aussuchen. Ich würde in Studiengängen auf jeden Fall Leuten empfehlen, die technisch als auch betriebswirtschaftlich interessiert sind. Fault Detection and Diagnosis HoloLens Application by Automation Technology Department. The HoloLens has a fault detecting application created in Unity that allows the user to find any malfunction. Nana, boleh kita mulai? Apa nunggu dulu? Kita tunggu ya. Ya. Sebentar lagi, 5 When menit, we 5 launch minute the ya. application, we are immediately prompted of a malfunction. Here, we can see that there's a fault detected in Station 1 regarding its load sensor. As we can see, the 3 boxes shows us some details of the faulty part. As we approach the station, we are told to look at the QR code of Station 1, so we can establish the world anchor of the application. As we can see, the faulty sensor is highlighted in a red box. After anchoring, the heads-up display shows the next step, which is to locate the faulty part. Check the sensor connection. From here on out, we simply follow the visual guide provided by the application. It seems that the first solution of reattaching the cable did not solve this problem. The application recognizes this and will now show us another solution to the problem. After following the provided steps, we have managed to fix the problem of the bulk goods system. Fault solved.
Mungkin udah bisa dimulai, Pak. Oke, baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. We have distinguished guests today for today. Good afternoon, Professor Murata from Nihon University. Yeah. Okay. Good afternoon. Thank you for attending this webinar. So if you don't mind, we will conduct this webinar in Bahasa Indonesia. Ya, Prof. Thank you, Prof. Oke, Bapak dan Ibu, baik kita mulai saja untuk webinar hari ini. Akan dibawakan oleh Ibu Tanika Sofianti. Dengan judul atau topik adalah bagaimana peran teknik industri di perusahaan distribusi dan jasa. Ya. Jadi mungkin langsung saja Bu Tanika, silahkan untuk men-share PowerPoint-nya. Terima kasih Pak Adit. Suara saya terdengar ya? Jelas Bu. Baik. Oke. Izinkan saya slideshow dulu. Oke, kelihatan ya. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Good morning everybody. Mohon izin, Prof Murata, like I mentioned last night, yesterday, that this session will be delivered in English, in Indonesian language. So I hope you don't mind. But all the presentation are prepared in English, Prof. Somehow, if you have any question, please do not hesitate to ask. Bagi Bapak-Bapak semuanya, di sini saya lihat sudah ada beberapa teman dari industri, teman dari masa kuliah saya dulu, juga teman-teman dari Unity Tractor yang saat ini sedang menjalani studi di Swiss German University. Hari ini saya ingin share sekedar pengalaman, pengetahuan saya mengenai peran industrial engineering di perusahaan service dan distributor. Ya, ini memang salah satu misi saya, bahwa sebenarnya teknik industri itu di banyak warga atau publik ya, oleh publik itu sering dianggapnya adalah mengenai ilmu yang mempelajari semua kegiatan di pabrik. Padahal sebenarnya teknik industri juga bisa digunakan di perusahaan servis dan distribusi yang selama ini kita kenal sebagai perusahaan servis dan distribusi. Nah, di sini diskusinya akan mengarah pada mengapa bisa begitu? Apakah karena belajarnya tentang suatu pabrik sehingga bisa dipakai di mana saja? Apakah seperti itu? Jadi mari sama-sama kita diskusikan. Dan di sini adalah beberapa contoh yang saya bawakan. Tidak semua contoh bisa saya sampaikan. Jadi bila Bapak-Bapak di sini ada contoh lain yang ingin disampaikan, silakan saja, bisa chat ya di kolom chatting, bisa juga dengan raise hand ya. Baik. Jadi ini saat ini inilah profil saya. Jadi interest saya banyak di area optimization, performance engineering and analysis, knowledge management, kemudian business intelligence and analytics, product service system, dan yang terakhir sedang saya explore terus adalah remote working. Sesuai dengan keadaan kita sekarang, banyak yang perlu melakukan remote working, tapi juga ada yang terpaksa harus datang ke kantor karena kalau remote kelihatannya kurang perform. Tapi ya mohon maaf, kadang juga ada risikonya gitu ya, dengan suasana pandemi begini harus datang ke kantor, dan itu memang selalu menjadi
pemikiran yang belum sampai saat ini ketemu solusi yang paling tepat, dan tapi memang seperti itulah selalu ya suasananya. Nah, ini gambar saya kurang bersih ya, pecah-pecah kah? Pecah-pecah sebentar ya, saya coba. Betul, Bu. Sebenarnya pecah. Sebentar, saya coba stop dulu. Khawatirnya internet saya sedang nggak bagus gitu. Kalau ngeliat video kan bagus ya, tapi kenapa? Videonya bagus, Bu. Kenapa ininya kurang? Share screen aja. Nah, ini bagus. Udah lebih bagus. Baik ya, untung saya monitornya kelihatan. Baik, kita lanjut Pak ya. Jadi ini kebetulan adalah, jadi memang karena keuntungan jadi dosen ya, jadi lecturer, itu adalah bahwa bisa bersama-sama dengan mahasiswa S1 maupun S2 ya, bachelor maupun master, untuk mengeksplor semua operasi yang ada di real industry, dan kita sama-sama membantu untuk mencarikan bagaimana solusi untuk improvement ya, improvement di company tersebut. Jadi area saya ini selama ini adalah di product service system. Mungkin beberapa bapak-bapak di sini ada yang pertama kali mendengar istilah product service system di sini. Kemudian knowledge management dan e-learning tentu ini sudah, apalagi zaman sekarang pandemi, e-learning itu ya, anak-anak sekolah online itu. Nah, itu mungkin sudah mulai familiar. Kemudian performance engineering and analysis, saya rasa ini menjadi suatu agenda dimanapun, di jenis industri apapun. Kemudian computing and optimization method, decision science tentunya, dan kemudian tentu lean operation. Nah, kalau lean operation ini kebetulan di sini ada the one that inspires me about lean operation, itu salah satunya, one of them is Professor Murata from Japan ya. Frankly speaking, Professor Murata is also the other person who introduced me to lean operation. Tapi yang pertama itu Profesor Emeritus Hiroshi Katayama, our professor, the professor of me and Profesor Murata. Ya, jadi ini oleh-oleh saya waktu saya 3 bulan di Jepang, kira-kira seperti itu. Lebih banyak membahas tentang lean operation. Nah, tentunya di agenda pertama yang sama-sama menjadi keinginan tahuan kita. Jadi sebenarnya industri itu apa? What is industry? Jadi sebenarnya esensinya seperti ini, Pak. Industri itu adalah grup dari perusahaan yang saling berhubungan karena mereka mempunyai aktivitas bisnis primer yang saling bertalian, saling berhubungan. Nah, di ekonomi modern banyak sekali ya klasifikasinya. Dan ini nanti kemudian bisa dikelompokkan menjadi kategori-kategori besar yang kemudian kita sebut sektor. Jadi mungkin sektor ini dulunya kita kenal sebagai sektor ekonomi, tapi sebenarnya in the same time ini adalah sektor industri. Ini mohon maaf saya coba stop share dulu, kemudian share lagi. Ini Indonesia ya, mohon maaf jadi kayak gini. Tadi sudah bagus. Iya, tadi sudah bagus. Tiba-tiba turun sendiri dia. Iya, jadi ya ini sayang soalnya kalau tidak ditunjukkan dan kebetulan hurufnya kecil. Jadi ini industri sektor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi kita kenapa kalau seseorang mempunyai degree from industrial engineering, ya, itu kok bisa working anywhere, bisa bekerja di mana saja. Bisa di pabrik, bisa di bank, bisa di tourism, mungkin zaman sekarang juga digital industry ya, yang fintech dan sebagainya, mungkin seperti Pak Sandi ya. Nah itu karena masuk di area sini Bapak-Bapak gitu ya. Jadi mungkin ini bukan sesuatu yang sering kita bisa perhatikan di tempat-tempat lain. Jadi sebenarnya industri sektor itu seperti ini, Pak. Pertama itu ada di primary, ya. Kemudian turun lagi ya. sorry, bentar. Ini kurang beruntung kita hari ini. Oke ya. Ada di primary, di secondary. Mungkin saya pakai ini aja pointernya kalau gitu. Jangan pakai marking.
pakai laser pointer saja supaya enak ya. Jadi ada di secondary industry. Tapi kenapa jadi turun lagi? Maaf ya Pak, I'm sorry. I really need to make this clear. Oke. Ya, so primary industry, secondary, tertiary, quaternary, ya, dan quinary. Nah, yang pertama ini lebih ke arah eksplorasi, ya, Bapak-bapak, dari peternakan, pertanian, kemudian tambang. Nah, di secondary-nya ini adalah mengubah, ya, making final product, membuat produk dari yang ada di primary industry. Jadi termasuk pembuatan apa, makanan kemasan ya, makanan kaleng, ya, itu ada di food processing, membuat tekstil dari hasil peternakan yang dan pertanian yang ada di primary industry. Kemudian kalau kita membuat misalnya mobil ya, tentu itu banyak hasil-hasil tambang gitu. Jadi selama ini banyak dari teman-teman yang tidak punya background industrial engineering itu suka berpikir industrial engineering hanya bergerak di yang secondary. Padahal sebenarnya sektor industri itu ada dari yang primary, secondary, tertiary, quaternary, dan quinary. Seperti itu. Ya. Jadi kenapa akhirnya industrial engineering ada yang bisa kerja di financial planning dan saat ini ada yang bekerja di quantitative analyst di perusahaan fintech, itu adalah karena masuk area sini. Misalnya di tertiary itu ada banking dan di quaternary itu ada financial planning dan consulting plus information management. Itu ya. Nah, artinya di sini industrinya ini tidak hanya mengenai bagaimana producing physical goods ya, not only about it, tapi juga producing intangible product gitu, menghasilkan produk yang bentuknya intangible, yaitu service. Bahkan di sini termasuk adalah pendidikan, education, consulting gitu. Dan Bapak-bapak juga tahu di sini ya teman-teman kita dari departemen perindustrian, perdagangan, tenaga kerja gitu, banyak yang juga background-nya dari industrial engineering itu karena government itu masuk di dalam sektor industri yang kelima. Coba saya next page dulu. Nah, ini sorry ya. Mungkin ini saya iniin aja ini pointernya. Oke. Jadi industrial engineering itu apa? Industrial engineering itu adalah cabang dari engineering yang berhubungan dengan optimisasi dari sebuah sistem kompleks dan terintegrasi. Nah, sistem kompleksnya ini terdiri dari people, equipment, material, energy, money, dan informasi. Dulu pertama industrial engineering keluar itu 3 ya, manusia, mesin, dan material. Tapi seiring perkembangan zaman, si integrated and complex system ini terdiri dari people, equipment artinya machinery and computer. Kemudian material, kemudian energy, money di sini artinya capital, dan informasi. Nah, itu sekali lagi yang menjadi salah satu referensi mengapa seseorang dengan background industrial engineering dan area yang sekarang banyak ya area itu beririsan, itu punya peluang untuk kerja di area yang luas. Ya. Nah, di industrial engineering berhubungannya dengan sistem kompleks and terintegrasi ini dan enabling the fusion of business and the leading edge of technology. Jadi di industrial engineering ini kita punya konteks yang terkait dengan bisnis. Jadi tidak hanya fokus di teknologi. Ini yang kalau saya cerita sama teman-teman mahasiswa suka salah satunya tuh kita mengakurkan gitu ya. Misal teman dari finance dan teman dari engineering gitu. Yang satu pengen beli mesin yang bagus, kata finance kok mesinnya mahal banget, beli aja yang murah. Padahal kalau kita kita mengetahui cara menghitungnya, sebenarnya mesin yang sedikit lebih mahal ini justru akan mempunyai nilai efisiensi yang lebih baik
in long term daripada mesin yang murah tadi. Misalnya dari esensi maintenance-nya gitu ya, depresiasi nilai alatnya ini ya. Ini yang kemudian nanti akan mengarah pada cost of ownership itu. Nah, ini area-area yang sering menjadi sorotan di industrial engineering. Jadi dari productivity dari esensinya product industrial engineering, dari proses, dari masalah optimization-nya, dari masalah statistiknya, ya. Kemudian ekonomi di sini, human effort, productivity measurement, productivity management. Productivity di sini bisa kita artikan juga sebagai performance, ya. Kemudian applied IE. Ini karena hurufnya kecil, mohon izin saya stop dulu untuk mancing. Bilangnya mancing. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Ini memang rada kecil kalau buat ditunjukkan di monitor memang mungkin agak susah. Tapi di sini saya sampaikan tulisan yang lebih besar. Jadi ini adalah piramid dari human resource competence. Saya ambil dari Advanced Manufacturing System. Ya, ini memang agak lama sih 2010. Tapi menurut saya ini menjadi suatu yang baik sekali untuk kita kemudian melihat kompetensi seseorang ya. Di bawah ini ada personal effectiveness competencies ya, yang abu-abu ini. Kemudian yang merah ini academic competencies ya. Ini academic ini reading, writing, mathematics, science, communication, critical analytical thinking, kemudian computer skills. Ini yang kemudian sering mendorong teman-teman untuk studi lanjut. Ya, yang SMA atau D3 ngambil S1, yang S1 kemudian ngambil S2, mungkin yang S2 kemudian juga jadi ke doctorate gitu ya. Nah, yang workplace kompetensi ini, teamwork, client, stakeholder focus, planning and organizing, creative thinking ya. Ada working with tools and technology. Nah, ini lain lagi ini. Ini yang tengah ini mengarah kepada level kompetensi yang lain. Nah, yang di tengah ini yang saya kasih tanda merah ini isinya itu saya rangkum menjadi manufacturing design and process development, kemudian ada production, ada operation, maintenance, termasuk ya including installation and repair, occupational health and safety, supply chain logistic, quality assurance and continuous improvement, sustainability and environmental impact, engineering ekonomi. Ini ada di sini. Hampir sebagian besar di sini itu adalah areanya industrial engineering. Ini ada di sini, ini foundation of engineering. Ini mungkin kalau kita kuliah di teknik mesin, teknik elektro, ya, ini juga kita tetap belajar ini, teknik kimia. Ini desain yang tengah sini, ini bisa desain mesin, bisa desain produk, ada juga jurusan produk design ya. Ini manufacturing and construction, di IE juga belajar ini, yang sini ini adalah operation and maintenance. Nah, maintenance itu bisa jadi dua, bagaimana memaintain si performance alatnya, bisa juga maintenance manajemennya. Ya. Kemudian ini professional ethic, business legal public policy. Kemudian ada sustainability, engineering economy, quality control, safety and health. Nah, ini jadi setelah saya sebutkan tadi mungkin terdengar ya bahwa nuansa di tingkat sini ini industry wide technical competencies ini sangat hampir semua itu adanya di industrial engineering. Yang di sini industri sektor functional area ini adalah kompetensi to be specified. Nah, jadi industri sektor yang tadi saya tunjukkan di depan ini mereka mempunyai spesifikasi dari kompetensi tertentu. Misalnya kalau industri pertanian mesti bagaimana, kalau industrinya adalah industri perbankan, industri finance dan sebagainya itu ada lagi. Nah, itu adanya di 5 sini. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat ya, ini jadi kebetulan saya dapatkan satu diagram mengenai operation management. Aduh, mohon maaf ini mesti di-share lagi kayaknya. Soalnya sayang gambarnya kalau nggak kebaca. Mudah-mudahan lebih jelas ya.
Nah, di sini ada di operation management, ya ini proses analysis and design. Nah, ini di proses analysis and design satu bagiannya adalah service. Dan di dalam service itu yang sering menjadi topik adalah waiting line analysis. Ya, yang ini kita simpan dulu karena ini bagiannya nanti di distribusi kita bicara tentang service dulu. Nah, contoh di bank gitu ya. Karena mengenai waiting line di sini salah satunya peranan industrial engineering itu adalah determining number of teller, menentukan jumlah tellernya. Jadi kalau bapak-bapak di sini ke bank bisa lihat ya, kadang penuh gitu ya. Pasti ini teller di depan bukanya banyak. Dulu itu biasanya di bank kita kalau ngantri itu sampai mengular gitu ya, bahasanya mengular gitu. Nah, kalau sekarang sistemnya pakai nomor antrian supaya nggak numpuk di depan teller. Jadi tetap first come, first serve. Seperti itu. Nah, itu ada cara menghitungnya. Kalau inter-arrival dari customer itu datangnya sekian, berarti berapa number of teller yang harus kita buka. Berapa number of customer service yang harus kita sediakan. Dan semua itu adalah tujuannya untuk supaya kepuasan pelanggan dalam hal dilayani in term of waiting itu menjadi baik gitu ya, karena kita mungkin di sini tahu ada nama bank itu namanya capek antri gitu kan ya. Nah itu sebenarnya kalau diterapkan metode ini capek antrinya itu bisa menurun gitu ya. Jadi memang bank yang nasabahnya banyak itu akhirnya dia mesti punya ruangan yang besar, tapi ada bank yang nasabahnya nggak begitu banyak gitu, dan itu serve-nya itu very slow gitu. Nah itu bagaimana gitu, padahal itu bank yang ternama lah, bisa dibilang kita menganggapnya itu banknya punya pemerintah gitu. Tapi itulah, jadi sebenarnya ini bisa dioptimasi, ini bank. Kemudian hospitality ya. Nah, hospitality ini termasuk restoran, hotel ya. Kemudian resort, tentunya ini bisnis hospitality ya. Ini syarat dengan service. Kemudian apa yang bisa dilakukan oleh seorang industrial engineer in hospitality industry? Nah, bisa bagaimana mengatur layout restorannya, bisa mengatur bagaimana logistik dari bahan makanan gitu ya. Jadi pernah ada cerita, mungkin di sini ada Kak Ivan ya, itu kalau salah bikin inventorinya itu makanan itu ada di freezer bisa sampai melewati batas expire gitu ceritanya tuh dari Kak Ivan. Nah itu kan mestinya kita atur, jangan sampai ada bahan makanan yang disimpan tapi tidak terpakai gitu, malah akhirnya terbuang gitu. Itu kan buruk ya impact-nya untuk bisnis restoran, sehingga bisa mengalami kerugian. Kemudian kalau misalnya hospitality kayak bioskop gitu ya, terus zaman sekarang juga ada ini ya, Traveloka, jadi sudah mengarah ke digital transformation, sudah ada Airbnb, ada booking.com, itu semuanya mengadopsi ilmu-ilmu dari industrial engineering, tentunya juga disinergikan dengan pengetahuan dari information technology dan ilmu-ilmu lainnya seperti bisnis ya, ekonomi, ya, seperti itu zaman sekarang. Kemudian ini satu ground handling airport, coba saya share dulu, coba saya share lagi supaya gambarnya full. Nah ini ground handling di airport ya. Kebetulan beberapa waktu lalu kami pernah diberikan kesempatan untuk membantu optimasi kegiatan ground handling di airport ya. Jadi kalau pesawat itu sudah landing, mesti dijadwalkan truk-truk yang nganter makanan, nganter kargo dan sebagainya itu mesti seperti apa. Karena seperti kita tahu di dalam airport itu ada banyak pesawat, ada berbagai maskapai dan itu harus dilayani semua. Harus serve gitu. Jadi kalau kita kadang jadi penumpang ya, pesawat udah datang, kok kita masih setengah jam, masih 40 menit nunggu. Yang kita mesti ingat bahwa di bawah itu di ground handling itu banyak sekali kegiatan yang perlu ditangani gitu. Yang ditangani nggak cuma pesawat yang akan kita tumpangi, bisa jadi kita mau naik pesawat ke Jogja, tapi yang mesti dilayani pesawat yang internasional dulu, karena mereka lebih ketat ya penjadwalannya gitu. Nah ini banyak kegiatannya di bawah ya, ada
Jadi kalau pesawat mendarat, semua selimut, bantal itu kan mesti dibuat supaya setiap tempat duduk itu yang baru. Jadi kalau selimutnya nggak dibuka ya bisa dipakai lagi, taruh situ lagi. Tapi kalau ternyata selimutnya udah dibuka kan itu harus diambil dan dikasih yang baru lagi. Kemudian troli-troli makanan, ya, troli-troli makanan dan banyak lagi, ya. Kemudian nanti kalau penumpang bawa koper, isi dari koper mesti dikeluarkan. Kemudian penumpang dari airport itu kopernya mesti dinaikkan. Nah, itu yang kalau kita penerbangan internasional ya, terus transit misalnya di Dubai apa Abu Dhabi, kalau tasnya itu nyasar gitu ya, kita bisa nyampainya ke UK tapi tasnya nyampainya ke Jerman gitu kan ya. Nah, itu juga ada ilmunya. Itu kalau Bapak-bapak cari di YouTube ya, itu ada banyak sekali ya video-video bercerita tentang bandara di Dubai, kemudian termasuk bagaimana mereka handling koper-koper ini, gitu ya. Itu luar biasa, mengagumkan sekali. Baik. Kemudian mengenai distribution, ya ini, mohon maaf ini, saya biasanya jaringan saya nggak apa-apa. Kenapa hari ini lagi manja dia. Kemudian nah ini yang nextnya itu distribution. Nah distribution kalau kita lihat dari diagram ini seperti pohon ilmu lah ya, knowledge tree-nya itu distribution kita adopsi dari yang esensinya supply chain ini. Jadi kenapa saya ingin introduce di sini? Saya pernah beberapa waktu lalu itu ada seseorang yang bertanya sama saya, industrial engineering itu belajar apa sih kok sampai belajar supply chain gitu kan. Jadi esensinya karena kita areanya adalah di operation management, maka supply chain ini menjadi salah satu yang jadi perhatian untuk perbaikan ya, untuk improvement. Nah ini mohon maaf ini kalau saya stop share juga mungkin Bapak terganggu. Yang ini kayaknya nggak apa-apa ya, agak buram. Jadi supply chain itu consists of flow of product and service. Jadi yang di supply chain itu yang flow itu adalah physical product dan intangible product. Nah, intangible product itu adalah service, ya. Intangible product is service. Nah, jadi mungkin Bapak-bapak di sini ada yang bertanya, produk itu apa? Jadi by definition in marketing, product is object in trading, Bapak-bapak. Jadi kalau Bapak ngomong forex trading gitu ya, itu dalam konteks forex trading ya, forex itu menjadi produk yang diperjualbelikan. Nah, kalau misalnya saya ini mengajar termasuk produk nggak? Produk saya personal itu mengajar, karena dengan saya mengajar kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa, itu ada service yang saya berikan dan nanti saya mendapatkan value in return-nya gitu ya. Return value-nya silakan diterjemahkan sendiri gitu. Nah, di sini apa aja yang flow mengalir, produk apa, service apa yang mengalir itu raw material, kemudian intermediate product. Ya, jadi bisa bahan baku, intermediate product itu bahan baku, raw material itu bahan mentah, end product jadi produk akhir. Nah, kemudian mengalir antara wholesalers and distributors dan kemudian retailers-nya. Connected by, jadi yang bawah ini tulisannya connected by transportation and storage activities. Jadi dihubungkan dengan transportasi dan aktivitas transportasi dan penyimpanan. And integrated through information planning and integration activities ya. Terintegrasi melalui informasi, perencanaan dan integrasi ya, gitu. Nah, ini saya sepertinya perlu pancing juga, ini mohon maaf ya. Ini kalau teman-teman mahasiswa S2 ini juga pasti hafal, kalau Sabtu saya biasanya fine-fine aja, hari ini nih itu mungkin lagi manja. Itunya internet saya. Oke, yang ini, nah ini evolusinya supply chain. Jadi mungkin ada, oh supply chain, oh logistik. Kenapa ada yang namanya logistik and supply chain gitu ya. Jadi di 60-an ini seperti ini. Fragmentation-nya ada demand forecasting, requirement planning, dan seterusnya, good inventory, customer service. Di 1980 ada konsolidasi seperti ini, material management dan physical distribution. Di 1990 ini menjadi logistik, tahun 2000 menjadi supply chain management, dan di sini
information technology, marketing, sales, strategic planning, dan finance itu termasuk di dalam sini. Ya, kemudian ada automation. Sekarang makin ke sini makin canggih tentunya. Ya, ini tidak terlepas dengan perkembangan kemajuan teknologi, information technology, dan teknologi lainnya termasuk mekatronik ya. Nah, ini supply chain sama logistik. Jadi bedanya apa, Pak? Logistik itu barangnya berpindah, tapi bentuknya tetap seperti itu. Kalau yang berpindah itu raw material, dia nyampe tempat lain tetap bentuknya seperti itu. Kalau dia bentuknya intermediate product, di tempat yang tujuannya tetap intermediate product. Tapi kalau supply chain misalnya seperti ini, Bapak-Bapak. Misalnya saya ambil contoh pabrik mobil ya. Itu tentu kan nanti dia ada, kalau dipecah itu ada bodinya, ada interiornya, ada ban. Nanti bannya itu datangnya dari pabrik yang lain. Misal kalau Toyota, pabrik bannya misal dari Gajah Tunggal gitu ya. Nah, itulah supply chain. Jadi dia akan nanti menjadi satu kesatuan produk. Dan itu biasanya dia berpindah dari perusahaan yang berbeda. Itu. Kalau logistik bisa perusahaan yang sama, bisa perusahaan yang berbeda, tapi esensinya lebih pada bahwa produknya itu tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, jadi logistiknya sendiri dibagi-bagi. Ini ada workplace logistik, ya. Jadi di dalam satu tempat kerja seperti ini, termasuk warehouse, ya. Termasuk ini juga assembly line, ya, bapak-bapak. Ada workstation di sini. Nah, ini masuk logistik ya. Siapa yang mau mengisi troli di bawah sini, helpernya siapa, ini mesti diisi apa, gitu ya. Ini termasuk workplace logistik. Kemudian facility logistik. Kalau facility ini di dalam suatu plan itu dia dari section yang berbeda-beda di delivernya. Nah, ini facility logistik. Yang ketiga, ini corporate. Ya, jadi kalau kita ada plan, nah ini bahan-bahan bakunya dari sini, ya bahan-bahan yang lainnya. Terus di sini juga ini bisa berpindah antara perusahaan yang berbeda. Jadi memang di industrial engineering itu objek analisisnya itu tidak hanya satu assembly line, satu workstation itu. Kalau saya suka cerita itu sama teman-teman mahasiswa itu kayak zoom in, zoom out gitu. Yang terkecil workstation, kemudian jadi assembly line, kemudian jadi production line ya, atau dari plant, kemudian menjadi satu supply chain, bahkan bisa menjadi satu industrial cluster. Ini sebenarnya cukup jarang ya kalau di tingkat bachelor untuk membahas suatu industrial cluster. Tapi sebenarnya itu adalah suatu yang sangat menarik, misalnya kayak Silicon Valley itu salah satu contoh industrial cluster, dan itu memang, jadi artinya mereka berkolaborasi walaupun mereka perusahaan yang berbeda, tapi mereka bekerja sama agar sama-sama bisa meningkatkan produksi dan performanya. Nah, untuk corporate logistics sendiri, fasenya ya ada manufacturers, wholesalers, ada retailers di sini. Ini logistiknya antara pabrik dengan warehouse-nya. Kalau wholesaler itu di distribution center-nya, antara distribution center ya. Untuk retailers itu antara distribution center dengan retail stores-nya. Ini maaf ya, mesti saya pancing. Nah ini value chain yang, jadi kalau di business strategy ada new product-nya, ada marketingnya, ada supply chain-nya. Nah ini new product development ini bisa menjadi salah satu yang menjadi objek di industrial engineering. Kemudian ada marketing and sales-nya, ada operation, ada distribution, dan di sini ada service. Ini salah satu contoh ya value chain-nya yang menghubungkan antara supply chain dan business strategy. Jadi di industrial engineering memang akhirnya tidak hanya hasilnya ngoprek ya kalau bahasa kita gitu ya, nggak hanya cuma melulu di area production di sini, mau nggak mau di sini juga dibahas karena ini adalah satu sistem yang harus dipastikan semuanya bisa bersinergi dan perform. Arahnya seperti itu. Mungkin ini saya lompatin aja. Baik. Nah, kemudian yang ini. Nah, ini adalah, sorry kok. Nah, ini integrated supply chain ya. Jadi kalau supply chain itu dari
produsennya ya, dari suppliernya, vendor dan sebagainya ke manufacturer terus sampai ke end customer. Itu material flow-nya. Financial flow-nya itu dari end customer ke atas financial flow-nya. Dan information flow-nya itu di sepanjang sini gitu ya. Nah, ini integrated supply chain. Nah, ini yang berikut ini adalah mengenai maaf, saya terpaksa share ulang. Nah, saya ingin membahas bagaimana bahwa service dan distribusi itu menjadi satu kesatuan. Nah, ini salah satu yang kita lihat selama ini yang sedang marak itu adalah mengenai COVID, gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman mungkin ya berkomentar, wah lagi COVID ini orang kesehatan ini banyak duit. Padahal sebenarnya ini pun tidak terlepas dari ya kita memang selalu bekerja sama ya dengan background latar belakang akademik apapun. Misalnya vaksin itu seperti Bapak-bapak ketahui itu suhu untuk distribusinya itu suhunya sangat rendah ya. Dia tidak boleh terganggu suhunya. Jadi ada batas berapa? Ada yang minus 15, ada yang minus 34 Celcius gitu ya. Kayak Pfizer itu katanya suhunya harus rendah sekali untuk didistribusikan dari Jerman sampai ke Indonesia gitu ya. Itu masuk dalam kategori cold chain gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan itu harga distribusinya Pfizer itu dari Jerman ke Indonesia itu mungkin lebih mahal dari harga vaksinnya sendiri gitu Bapak ya. Atau kalau dikenakan saat ini misalnya harga satu Pfizer, anggaplah saya berandai-andai ya, tidak harga beneran. Misalnya satu dosis 500.000, bisa jadi 400.000 itu adalah biaya distribusinya. Harga vaksinnya cuman mungkin 20% gitu. Itu ilustrasi ya, bukan benerannya ya Pak ya. Jadi segitunya sebenarnya, jadi teman-teman dari teknik industri ini kalau kemudian bisa menangkap opportunity-nya sebenarnya bisa sekali. Kemudian APD, ya seperti Bapak ketahui ini seperti kalau saya bilang kayak product development-nya nih. Tiba-tiba keluar masker cantik-cantik dari kain ya. Kemudian maskernya dibordir, maskernya dari batik gitu ya. Makin ke sini mulai menurun, terus waktu varian Delta keluar, oh tidak cukup masker kain, mesti maskernya dari medical gitu. Kemudian keluarlah namanya masker itu warna-warni, warnanya pink, warnanya ungu. Kalau saya perhatikan, mohon maaf ya kan namanya juga emak-emak nih, celebrity marriage seremonial itu ya, itu salah satunya juga buat membantu perekonomian. Kalau kebayanya pink, masker dia pink, kebayanya warna salem, wah langsung kan kita nyari di mana itu masker kok imut-imut. Akhirnya pakai masker itu malah menjadi suatu fashion. Nah, itu salah satu bagian contoh mengenai product development-nya dan termasuk distribusinya. Kemudian saat ini juga berkembang sekali ya online shopping, Tokopedia, Shopee dan segala macam itu tentu tidak terlepas juga gitu ya dari esensi logistik dan supply chain-nya. Kemudian satu lagi yang mesti kita mungkin perlu amati ya Bapak Ibu, ini kita mesti ingat APD ini tidak bisa dibuang sembarangan Bapak Ibu. Ini itu biohazard. Kalau dibuang sembarangan si sampah ini yang bisa menular ke tetangga. Jadi ini yang hati-hati juga mungkin saat ini ya, kalau buat yang mohon maaf yang sedang COVID, itu masker-masker yang dibuang, kalau ada pilek, ada apa tisu, itu mestinya tidak dibuang ke tempat pembuangan sampah yang biasa. Karena begitu dia terbuka, itu tukang-tukang sampah di tempat pembuangan akhir itu bisa kenanya dari sana. Jadi ini adalah esensi dari reverse logistik. Ini jalur untuk sampah-sampah yang dari penyakit ini harusnya tuh jalurnya beda. Nggak bisa kita samakan dengan sampah rumah tangga. Nah, juga Bapak Ibu kalau perhatikan di rumah sakit itu dia punya tong sampah kan beda. Ya, tong sampahnya tuh beda. Ada yang buat non infectious bahasanya kalau nggak salah kemarin saya baca, non infectious dan yang infectious gitu. Jadi itu nggak bisa dijadikan satu. Nah, di sini sangat berperan keahlian seorang industrial engineer untuk membantu teman-teman yang sedang menjadi frontliner mengatasi pandemi yang udah hampir 2 tahun di Indonesia ini. Tidak terlupakan, not to mention ya, mengenai logistik sembako. Alhamdulillah saya sebenarnya sempat khawatir nih,
logistik sembako ini gimana gitu. Makanya sempat ada yang ngeborong Indomie, ngeborong apa bumbu-bumbu sudah jadi. Kalau kita pikir sekarang 2 tahun gitu ya, mungkin bumbu-bumbu jadi yang apa namanya bambu gitu mungkin cuma setahun kan luarsanya. Tapi alhamdulillah fresh vegetable, daging, sembako semua lancar dan itu kita perlu syukuri. Dan tentunya ini tidak terlepas dari peranan teman-teman kita di pertanian, di manufacturing untuk bahan-bahan baku ini, bahan makanan ini, dan juga teman-teman yang bergerak di bidang logistik dan distribusi. Jadi terkait isu kesehatan ini, satu yang pasti itu adalah terkait produk ya, sales. Jadi yang saya sebutkan ada masker, ada yang bikin APD itu ya, namanya face shield-nya teman-teman yang petugas kesehatan itu bentuknya sudah bermacam-macam. Saya sampai sempat ikut-ikut beli, lama-lama face shield saya banyak tapi saya tetap WFH gitu ya, jadi kayak kolektor aja. Kemudian produk supportnya ya, delivery and distribution, termasuk saat ini akhirnya mungkin kalau di Indonesia kita by online shopping ya, karena kalau kita keluar milih-milih masker juga kayaknya khawatir ya dengan infeksinya. Kemudian waste management atau reverse logistiknya gitu ya. Jadi ini semua harus dikembalikan untuk memastikan agar penularan bisa jadi nggak ketularan karena kita ketemu, tapi penularannya dari tempat sampah yang tidak ditangani dengan baik ini. Jadi waste managementnya sebenarnya sangat diperlukan. Nah, contoh kedua yang ingin saya sampaikan itu misalnya di industri pertambangan ya, seperti kita tahu, ini banyak sekali menggunakan alat-alat berat ya. Coba saya ini ya biar agak nyaman gitu kok, kayaknya gambarnya pecah-pecah lucu juga nih. Nah, jadi ini alat-alat berat, ada eskavator, ada truk ya. Ini terus terang saya nggak begitu paham alatnya apa. Nah, alat ini adalah industrial product kategorinya di B2B, Pak. Nah, ini mungkin juga ada beberapa teman-teman biasanya dari SMA nih suka mikirnya kalau industrial engineering gitu ya, terkait manufacturing yang bikin sepatu, bikin baju, bikin tas, bikin printer, bikin laptop gitu ya, itu masih kategori B2C, business to customer. Sebenarnya ada industri yang juga besar di B2B, business to business seperti ini ya. Nah ini misalnya kalau kita bicara tentang alat berat ini kalau kita beli nggak bisa, kita beli terus udah. Mobil aja yang masih kategori B2C, kita harus melakukan periodically maintenance activity ya. Kita bawa ke bengkel, spare part-nya kita pakai yang genuine gitu ya. Kalau waktunya mesti ganti oli, itu mobil. Nah, ini kan adalah alat-alat earth mover yang melakukan pekerjaan berat. It means that they need maintenance. Not only corrective maintenance, but also preventive maintenance. Gitu ya. Dan ada di beberapa tahap justru si pembeli and the end user yang dari orang miningnya, mereka sendiri tidak tahu mesti beli produk yang mana gitu ya. Jadi di situ ada tahap di mana sales yang menjual alat-alat berat ini harus juga ikut membantu si calon pembeli mengidentifikasi sebenarnya alat berat apa yang mereka butuh untuk melakukan kegiatan di tempat mereka. Nah, itu menjadi satu aktivitas lagi yang harus bisa disediakan oleh salesperson-nya. Jadi di sini ada beberapa yang kemudian salesperson ini masuk dalam kategori sales engineer. Karena kalau sales engineer-nya nggak paham tentang engineering itu nggak bisa. Istilahnya kalau sales biasa jual mobil itu umum lah ya. Tapi kan kalau alat berat ini harus paham. Yang sales-nya itu salesperson-nya harus paham bagaimana spesifikasi dari alat yang dijual. Nah, jadi di sini untuk United dari Sales and Distribution ini untuk alat berat itu melingkupi produk sales and delivery, kemudian produk supportnya ya, jadi after sales-nya, maintenance and repairs, warranty and reverse logistik. Dan tidak menutup kemungkinan bahkan bukan sales ya, tapi rental. Ada beberapa ya malah arahnya ke rental. Jadi disewain gitu ya. Sewain itu kalau dihitung mungkin jadi lebih mahal, tapi ada pasti benefitnya apa. Jadi nanti itu memang ada tahap tertentu di mana memutuskan untuk beli atau untuk sewa. Nah, contoh yang ketiga ini terkait dengan service and distribution. Ini contohnya adalah ini apa? Genset, generator set ya untuk power. Jadi saat ini banyak penghasil power. Ini salah satunya ini kalau nggak salah diesel ya. Kalau nggak salah saya bukan salesnya genset beneran sih. Tapi warnanya bukan Komatsu nih Pak ya. Ini saya ngambil hijau supaya nggak bingung
memastikan bahwa ini kira-kira merek apa. Saya sengaja ambil yang warnanya beda. Ya, jadi ini ilustrasinya apa? Bahwa untuk mempunyai suatu power plant, si pemilik power plant itu pun sering tidak paham sebenarnya dia butuh genset seperti apa. Mohon maaf, kan kita tahu lah ya di pasaran itu genset untuk kelas-kelas industri ini ada yang merek-merek terkenal gitu. Dan itu kode-kode spek dari si genset ini beda-beda gitu. Nah, itu disitulah peranan dari sales engineer itu untuk bisa merumuskan ini kalau kebutuhan si end user seperti ini, kita mesti offer genset yang seperti apa. Dan itu bisa sampai bukan hanya genset dalam ini, tapi juga luarannya ini. Semua ada ini nih. Ini bisa melibatkan lebih dari satu vendor dan supplier, Bapak-Bapak. Nah, ini kita belum lagi bahas lagi yang ke depan itu adalah mengenai renewable energy. Jadi kalau kita punya genset, misalnya ini kita pakai gas engine, pakai natural gas misalnya ya, dengan mempertimbangkan sustainable energinya. Tapi ke depan itu bisa nanti dia bersinergi dengan solar power, bisa dengan wind power, mungkin bisa disinergikan juga dengan dari laut ya. Kemudian bagaimana caranya si electricity network ini bisa mendistribusikan listrik ke rumah, ke gedung, ke rumah sakit. Itu kalau di Jerman itu kan sudah seperti itu ya. Jadi saya tahu namanya itu adalah smart grid gitu. Nah, itu kita pengalaman beberapa waktu lalu ya dengan Pak Adit, kalau nggak salah mahasiswa kita ada yang research-nya tentang smart grid di sana di Jerman. Dan itu mengenai bagaimana membuat networking yang optimum dari beberapa sumber elektrik yang seperti ini. Jadi istilah misalnya kayak di Jerman itu kalau musim dingin itu kan mataharinya jarang. Solar powernya pasti nurun. Nah, bisa-bisa nggak menghasilkan listrik. Nah, wind powernya bagaimana? Kalau misalnya anginnya lagi nggak kencang ya wind power juga nggak menghasilkan. Terus ngambil listrik mesti dari mana nih, gitu kan? Itu kira-kira ya gambarannya. Dan sekali lagi di sini industrial engineering bisa lagi dilibatkan dengan karena industrial engineering itu kan belajar optimasi, operation research. Jadi mengenai network dan network ya ini bisa membantu bagaimana mencari optimasi dari network, harganya termurahkah atau optimum dari sisi kualitas, seperti itu ya Bapak-Bapak. Jadi satu itu dari sisi product sales, kemudian kedua mohon maaf ini hurufnya saya lagi jelek ini speednya ya. Product support termasuk installation, maintenance, reverse logistic, remanufacturing, condition and repairs. Jadi ya tadi yang saya sebutkan di after sales-nya itu ya tentunya ada parts-parts yang harus diganti. Nah, kalau kita tidak punya melakukan kontrak kerjasama dengan vendor, tentu nanti ini parts mau kemana gitu kan ya, itu menjadi suatu PR, kalau saya bilang suatu PR. Padahal itu bisa direkondisi atau diremanufaktur atau di-repair sehingga nanti bisa dipakai untuk perawatan selanjutnya. Ya, itu menjadi satu bagian juga dari bisnis seperti ini. Kemudian sistem ya. Ini yang saya maksud sistem itu ya salah satunya contohnya tadi yang saya gambarkan di smart grid. Dan kedua mungkin kalau kayak sekarang di Indonesia semua harus dikontrol di bawah PLN ya, perusahaan listrik negara. Berarti kita harus bisa melihat bagaimana mengoptimasi power plant ini sehingga bisa mendukung performance dari perusahaan listrik negara ini sendiri. Nah, dari di sini karena ini menurut saya penting, jadi saya mau bikin jelas dulu supaya kelihatan sama Bapak-Bapak. Jadi selain produk sebagai fisik dan service sebagai intangible product, sebenarnya mereka ini menjadi satu kesatuan juga yang namanya product service system. Ya, ini kalau Bapak lihat, jadi ada yang product oriented, jadi konten produknya lebih tinggi, ada yang lebih di result oriented, ada di use oriented. Nah, di sini adalah pure product dan di sini adalah pure service. Gitu. Jadi memang sudah keniscayaan lah kalau ke depan itu waktu kita mengidentifikasi suatu produk, kita sampai nggak tahu ini sebenarnya physical product atau intangible product, seperti itu. Nah, ini bagian akhir ya, jadi saya hanya ingin menyampaikan beberapa, terus kemudian industrial engineering itu kelihatannya ketinggalan zaman deh, sekarang kan lagi industri 4.0. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari bisnis model ini ya, ini namanya digital transformation pyramid, ini salah satu
kunci yang mendukung kegiatan Industri 4.0. Kita itu melakukan Industri 4.0 itu adalah teamwork. Teamwork ya, nggak bisa kita jalan sendiri. Tidak ada yang menjadi hero di sini. Everybody is important. Dari bisnis, dari manajemen, dari human resource, dari orang marketing, dari orang IT, dari mechatronic, electrical engineering, mechanical, and so on gitu ya. Energi juga, kita nggak bisa jalan sendiri. Kita bersama-sama, together. Yes, together we can gitu katanya ya Pak ya. Jadi kita bekerja sama, dan seperti Bapak lihat di sini, ini kalau di corporate execution, ini resmi Pak, ini bisa dilihat ya sumbernya dari mana. Nanti boleh kalau mau minta bahannya, nanti akan saya kasih PDF-nya Pak. Diisi aja absensi dari Pak Aditya tadi yang di-share, nanti saya kirimkan PDF-nya supaya Bapak bisa baca ulang dan diresapi ya. Nah, ini bisa dilihat, ini Industri 4.0 itu operasinya manufacturing, supply chain, logistic, planning. Nah, di sini operating modelnya organization, process, and tools. Jadi kita bisa lihat ini adalah kue yang besar yang sama-sama bisa kita garap sama-sama, termasuk orang-orang finance, accounting, communication, dan sekali lagi industrial engineering, karena kita di sini dalam konteks industrial engineering. Kemudian tren yang lain itu additive manufacturing ya, salah satu area kunci teknologi dari Industri 4.0 itu additive manufacturing. Teman-teman di industrial engineering juga ada beberapa yang menekuni bidang 3D printing. Kemudian sekarang juga lagi tren data science. Mohon maaf saya izin share karena ini gambarnya saya kira mungkin cukup perlu diperhatikan. Jadi kalau data science itu beberapa sudah memahami ya, deskriptif, analisis, prediktif, dan semantik. Di sini nanti ada preskriptif satu lagi. Dan ini kalau dilihat di sini ya, jadi data science ini bukan hanya melulu soal IT, Bapak-Bapak, tentunya data science untuk healthcare, data science untuk sales, credit and insurance, automation, social media, marketing, travel. Data science digunakan di mana-mana, gitu ya. Jadi kalau mau, sekarang itu lagi tren data science, saya ngambil satu bidang itu tertentu, sebenarnya kalau menurut saya gini ya, jangan sampai meninggalkan passion ini, terutama buat yang anak SMA ya kadang ya. Sebenarnya mungkin dia passionate di ilmu communication, tapi sekarang Industri 4.0 dan data science lagi yang tren, dia akhirnya meninggalkan passion dia di communication. Sebenarnya di communication di sosial media ini banyak juga itu memanfaatkan dari ilmu-ilmu data science. Sayang sekali gitu ya. Nah, jadi ini ada infrastructure, analisis, dan efek. Nah, di sini kalau ada data science-nya, di sini analisisnya bisa pakai statistik, data atau proses mining, machine learning, artificial intelligence, visualization, ya di efeknya ini masuk deh. Etik, IT law, operation management ya, yang mana adalah salah satu main fokus di industrial engineering ya, operation management, kemudian business models, dan entrepreneur yang di kanan sini ya Pak ya. Nah, ini predictive maintenance juga menjadi salah satu yang menjadi perhatian di bidang industrial engineering. Jadi istilahnya yang perlu ngerti data science itu tidak hanya orang satu bidang. Kita sangat perlu juga ada orang industrial engineering yang mempunyai interest yang tinggi di machine learning, di AI ya, di metode-metode komputasi dan yang terkait dengan angka-angka ini, sehingga bisa membantu meningkatkan operation management. Jadi kalau salah satu misalnya IT aja, IT itu kan jago mendesain, membuat, mendevelop algoritmanya. Tapi bagaimana algoritmanya ini diimplementasikan untuk meningkatkan maintenance, tentunya perlu pengetahuan tentang maintenance. Kalau nggak punya ilmu maintenance-nya, ya nggak jadi gitu. Jadi kalau punya ilmu maintenance tuh, terus bisa mengerti bagaimana cara menggunakan tools dari data science, itu tentu akan sangat baik. Ya, kemudian juga safety. Mohon maaf ya, safety juga sekarang berkembang dengan kemudian ada augmented reality, kemudian sustainability juga menjadi isu yang sangat marak ya saat ini. Nah ini, jadi kalau kata orang ya, engineers make things, industrial engineers make things better. Jadi kalau ditanya, kalau kuliah di industrial engineering bikin apa? Kita nggak create physical things gitu ya, tapi kita punya objek yang besar-besar ya, pabrik, sistem industri gitu. Jadi kalau suruh mempamerkan atau membuat showcase satu benda kecil gitu, memang banyak yang tidak bisa karena mainnya di sana, di luar sana ya, di real industry.
Nah, ini mohon maaf, jadi saya share ulang. Jadi ini mungkin saya mohon izin saya tutup dengan sedikit informasi bahwa di Swiss German University kita punya jurusan Industrial Engineering untuk bachelor yang punya program yaitu ini bachelor itu undergraduate, ada yang double degree ke Jerman ya Fachhochschule Südwestfalen, dan kemudian yang ke Jerman juga Ans Abo Hochschule Jena, tapi ini programnya kredit transfer. Tapi durasi stay di Jermannya lebih lama karena hampir setahun. Sementara kalau yang di atas ini, yang Fachhochschule Südwestfalen double degree ini sekitar dari awal Februari, 1 Februari biasanya sudah di sana teman-teman, dan nanti 31 Agustus mereka pulang ke Indonesia. Dan ini double degree. Sambil magang juga di Jerman. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mungkin di sini ada bergabung bersama putra-putrinya. Jika tertarik dengan program double degree ataupun yang kredit transfer di Bachelor Teknik Industri, ya, jadi ini hanya untuk yang tamat SMA ya. Kalau yang sudah berumur sekitar 21 itu tidak bisa masuk sini. Yang bisa masuk sini hanya yang tamat SMA, mungkin setelah satu tahun atau 2 tahun lulus itu masih bisa join di sini. Saat ini sedang ada open house. Ini meeting ID-nya 816 83081619 SGU 2022. Nah, jadi nanti setelah ini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Tapi kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut mengenai teknik industri Swiss German University untuk putra-putri Bapak yang akan lulus dari SMA tahun ini, silakan kemudian bergabung dengan Zoom yang satu lagi di mana kita sedang mengadakan open house di sana. Nah, bila mana Bapak-bapak di sini, hari ini saya izin share ini karena kodenya nggak kelihatan. Ini jadi kebetulan juga saya dan Pak Adit mengajar di kelas master. Jika Bapak Ibu di sini ada yang berminat untuk meneruskan ke master, saat ini sedang ada open house dan nanti sore jam 4 juga ada open house. Sosialisasi session ya, mereka lebih bilangnya kayak apa, sesi informasi. Itu ID-nya ini ya, 21031999200, passcode-nya salam sehat. Silakan bertanya-tanya mengenai master program di sana, tapi nama programnya adalah Engineering Management, bukan Industrial Engineering, tapi topik mata kuliahnya itu di area yang sama dengan Industrial Engineering. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut, silakan bergabung di Zoom yang satu lagi, bisa sekarang atau nanti di jam 4 juga ada penjelasan dari awal lagi. Nah, kemudian untuk mungkin ada teman-teman yang bergabung ini yang sedang S3 mau ngambil S1, ini juga ada, ini meeting ID dan passcode-nya, nanti juga Pak Adit akan menyampaikan informasinya. Jadi dari situ silakan nanti Bapak Ibu di sini yang mungkin ada tertarik, ingin melanjutkan tanya jawab mengenai program yang lebih spesifik, silakan bergabung ke program yang tadi saya bacakan ya. Ya, ini yang kelas karyawannya, ini untuk master programnya, ya. Dan yang ini adalah yang untuk bachelor program untuk anak-anak yang baru lulus dari SMA atau sudah lulus 1 tahun atau 2 tahun lalu. Terima kasih banyak untuk waktu yang telah diberikan Pak Adit, teman-teman, bapak-bapak semuanya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Baik. Terima kasih banyak Bu Tanika, pemaparan yang cukup komplit sekali terkait bagaimana peran ya, teknik industri di bidang khususnya bidang servis dan jasa. Ya, yang saya dapat ringkas ya, mungkin saya ringkas sebentar bahwa ya implementasi teknik industri itu bisa ada di berbagai macam bidang industri ya kan. Dan kemudian seorang teknik industri itu tidak bisa bekerja sendiri, dia perlu berkolaborasi dengan bidang ilmu lainnya. Dan satu lagi yang harus kita ingat bahwa teknik industri itu bukan untuk membuat satu produk, tapi dia harus meng-create satu sistem yang terintegrasi. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan bila ada rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman lainnya untuk menanyakan sesuatu terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Tanika, silahkan. Boleh diketik, boleh langsung raise hand. Ya, kita ada door prize ya, voucher GoPay untuk 3 penanya terbaik. Silakan.
Silakan, Bila. Silakan Bapak-bapak. Oh, ini ada Pak Firdan tuh, Pak. Silakan, Pak. Silakan Pak Firdan. Selamat pagi, Bu Tanika. Mau Pagi. nanya, Pagi, Pak. ya, Silakan, Pak. Tanika, saat ini kan eranya kan era buka, semua serba uncertain. Itu juga, selain itu juga memasuki era digitalisasi, sehingga banyak perusahaan tuh berinvestasi orang-orang yang terkait digitalisasi itu, misalnya IT, itu kan Bu. Tapi ketika saya lihat pemaparan Ibu, industrial engineering ini kan powerful banget ternyata Bu, dan itu bisa kita pakai di hampir segala lini gitu. Nah, pertanyaannya, kalau menurut Bu Tanika, kan kalau kita mau investasi orang ini kan nggak bisa semau-maunya atau sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Jadi, ketika kita sebagai perusahaan itu ingin sustain dan kita bisa ngikutin volatile apa yang uncertain tadi itu, sebetulnya kita itu perlunya tuh investnya di mana sih Bu? Apakah kita ngikutin yang zaman sekarang invest di orang IT, ataukah kita lebih prefer untuk invest orang yang dari engineer industrial engineering sih Bu? Kalau menurut Bu Tanika gimana Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Firdan. Kalau saya ya, personally, menurut saya untuk invest kita sebaiknya invest di lebih dari satu Pak, jangan fokus satu. Mungkin Bapak juga bisa mengamati ya, kadang kita sudah mengembangkan suatu sistem informasi, ternyata orangnya orang-orangnya ini loh Pak, kan Bapak bikin sistem informasi buat finance, buat HR gitu ya, buat operasional. Tapi ternyata si operator yang mestinya memasukkan data ini ternyata mereka tidak sesuai yang didesain. Artinya kalau di sistem informasi itu ada konsep garbage in, garbage out, Pak. Jadi apa artinya kita bikin sistem secanggih mungkin, tapi ternyata yang di shop floor-nya itu ya, di operasionalnya itu makainya bingung, salah masukin data, itu satu. Kedua, dari sistem informasi kemudian data punya banyak gitu ya. Terus nggak ngerti ini artinya apa, mau diapakan. Nah, kemudian itu makanya berkembang ilmu namanya data visualization, Pak. Tapi ternyata sudah divisualisasikan pun nggak tahu ini maksudnya apa dan what we have to do gitu kan, Pak. Makanya kalau Bapak perhatikan sekarang di luar itu ada namanya storytelling with data, Pak. Artinya sebuah data visualisasi itu bisa bicara berbeda kalau dilihat oleh orang finance, dibaca oleh orang IE, dibaca oleh orang quality, dibaca oleh orang mechanical, itu bisa jadi beda-beda artinya, Pak. Gitu. Jadi ya, satu mungkin kita invest di jangan cuma satu. Itu menurut saya secara teori ya. Jadi mungkin kalau ada bapak-bapak di sini yang punya pengalaman lebih dari saya dan bisa menceritakan contohnya, silakan di-share. Jadi satu itu, kedua itu akan sangat baik Pak ya, teman-teman yang sudah punya degree, academic degree ya, di industrial engineering, di mechanical, di finance dan sebagainya, di upskilling Pak, ditambahkan kemampuan. Misalnya sekarang kita mau main misalnya strategi perusahaan, kita mau ke data science. Oke, sekarang data science for finance itu kayak apa? Teman-teman dari finance ditambah skillnya di sana, knowledge-nya Pak. Teman-teman di quality mesti belajar apa gitu Pak. Jadi jangan tiba-tiba ngambil degree di IT juga nggak perlu juga Pak, sayang. Jadi kita upskilling dengan background kita industrial kah, mechanical kah, quality kah, dengan kemampuan IT yang saat ini ada. Jadi saya ingat sekali hampir 20 tahun lalu saya pernah ketemu oleh seseorang yang bilang kita bukan butuh orang IT, tapi kita butuh orang elektro yang ngerti IT, butuh orang mesin yang ngerti IT, butuh orang ekonomi yang ngerti IT. Itu kira-kira saya bisa sadur dari pengalaman saya. Saya dengar orang ngomong gitu Pak, 20 tahun Pak itu. Jadi kalau menurut saya itu bisa seperti itu Pak, kalau mau invest Pak. Terima kasih Bu. Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Firdan. Silakan. Mau tanya boleh Pak Hadi? Pak Anas ya. Anas. Silakan Pak. Ya. Bu, di era sekarang ya kan udah banyak perusahaan yang menuju digital transformation ya. Ya Pak. Dan, kalau saya amati sih beberapa perusahaan itu memang orang-orang IT atau di IT itu sudah menjadi backbone-nya. Tapi sekarang kalau saya amati IT itu lebih kepada bagaimana untuk existing bisnis proses yang ada itu benar-benar dikawal dengan baik dan nggak ada fail di situ. Tapi memang kalau saya amati sih ini orang yang
transformasi digital itu, melakukan transformasi digital itu memang bukan orang IT. IT itu adalah supporting gitu, beriringan tangan lah dengan mereka. Justru orang-orang yang memang yang ngerti bisnis proses yang ada di company. Apakah memang seperti itu, Bu ya? Baik, Pak. Mohon izin saya coba jawab ya, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak Anas dari mana, Pak? Dari ini, Bu, online 2 di. Oh, baik, Pak. Ikut Pak Adit juga. Oh iya. Ya, makanya saya belum pernah di kelas Bapak kayaknya. Jadi memang Pak, itu yang, jadi kenapa saya juga membuat topik ini gitu ya? Karena ini nggak hanya di kasus-kasus di perusahaan Bapak, juga anak-anak SMA gitu. Kayaknya terus latah ke sana gitu. Kalau tadi kita ngelihat ya, porsinya Industri 4.0, digital transformation, sekali lagi itu kue yang sangat besar dan kita harus kolaboratif, Pak. Jadi kalau kita bicara digital transformation itu kan, jadi gini Pak, ada 3 ya Pak ya. Digitization, digitalization, digital transformation. Saat kita bicara digital transformation itu kita harus bisa menciptakan revenue stream yang baru, Pak. Jadi bukan hanya sekedar dari digital, tapi dari itu kita bisa punya aliran pemasukan uang yang baru. Misal kayak apa ya, mohon maaf nyebut merek ya, Gojek, Grab gitu ya. Dengan memanfaatkan teknologi digital, dia membuat suatu bisnis proses baru sehingga itu memberikan value pada customer, pada si abang yang delivery, kepada restoran atau yang punya toko gitu. Bahkan sekarang kan sudah kerjasama dengan toko online seperti Tokped sama Gojek gitu ya Pak ya. Gitu. Nah itu kan nggak bisa cuma ngerti IT Pak, mesti ngerti namanya bisnis gitu kan. Mesti ngerti namanya finance. Kalau dibilang, belajar AI aja nanti ngerti semuanya. Tentu Pak ya, kalau kita tahu jadi generalis sama jadi spesialis nanti ada untung ruginya. Tinggal kita mau milih mana, kita mau jadi spesialis atau generalis gitu kan Pak. Jadi benar seperti Bapak sampaikan, akan lebih baik kalau kita bersinergi. Kedua memang kalau tadi menyambung dari pertanyaan Pak Firdan, kalau mau invest, baiknya orang-orang finance-nya, orang HR-nya itu semua juga di upskilling. Entah pakai non-degree training atau gimana caranya gitu Pak. Supaya sama-sama punya spirit Pak. Soalnya nanti kalau IT-nya udah sprint, yang ini masih maraton, pelan-pelan kan susah juga Pak. Jadi ini mesti bersama. Dan satu lagi ada namanya change management Pak. Ini mungkin Bapak-Bapak di sini ada yang sudah lebih pengalaman dari saya mengenai change management. Bagaimana men-setting orang-orang lama ini supaya bisa melakukan perubahan mengikuti perkembangan zaman gitu Pak. Ya kan ini nanti campur sama anak-anak muda, millennials gitu Pak kan. Itu kan mesti sehati gitu Pak. Gitu. Jadi change management itu juga menjadi salah satu kunci di mana sering orang lupa Pak, sehingga transformasi ini fail padahal investasi udah tinggi gitu kan. Itu kira-kira Pak Anas. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Anas. Ini ada Pak Sandi. Pak Sandi, silakan Pak Sandi. Terima kasih. Selamat siang Ibu Tanika. Kenalkan saya. Ini, Pak. Silakan Pak. Kenalkan saya Sandi. Saya mungkin lebih praktisi ya, bukan akademisi ya. Jadi mungkin ada pertanyaan terkait akademis dari pekerjaan yang saya lakukan nih. Kan kalau sekarang saya di fintech lah ya. Jadi di fintech itu kan lebih ke software development ya, teknologi ya. Ya. Cuman kalau saya lihat dari tadi penjelasannya dari teknik industrinya, kalau di software development saat ini yang lagi tren prosesnya itu yang lagi sering orang bilang namanya agile gitu ya. Semua di-agilein, apapun di-agilein lah ya kayaknya. Agile itu konsepnya kalau secara kasar ya, kita itu pokoknya bikin dulu aja, dokumen itu nggak terlalu penting gitu kan. Yang namanya BRD, FSD itu nggak penting seperti project zaman dulu. Pokoknya risetnya dulu, dokumennya itu lower priority. Karena yang kita lihat adalah impact-nya, bukan dari sisi dokumennya. Nah, karena saya pengen tahu nih, kalau dari sisi teknologi industri, dari teknik industri dengan konsep agile, dengan framework Scrum, atau yang lain mungkin ada yang Kanban, atau yang waterfall, itu sebenarnya ada nggak sih hal-hal kayak gitu yang dibahas di sisi teknik industri atau memang konsepnya ternyata berbeda ya antara yang ada di teknik industri dan di sisi software development ya? Apakah itu ada perbedaan atau persamaan nggak ya?
Ini kayaknya saya harus menawarkan Pak Bowo dan Pak Adit untuk memberikan jawaban karena jam terbang di project manajemennya lebih tinggi nih dari saya. Silakan, mau Pak Bowo, Pak Adit gimana? Pak Bowo, mau Pak Bowo boleh? Pak Bowo nggak ada, oke. Oh, oke, berarti Pak Adit dulu aja Pak. Oke, saya bantu jawab ya Pak. Jadi ini kan terkait dengan pengembangan software ya, software development. Jadi kalau di teknik industri, kita udah pernah coba trial beberapa framework untuk project management Pak. Jadi kita pernah nyoba di SDM, Dynamic System Development Model. Terus kita pernah coba tesis terkait dengan project software development untuk ERP misalnya menggunakan Rapid Application Development. Jadi terus kemarin ada baru-baru ini juga menggunakan waterfall. Jadi di teknik industri kita tetap menggunakan framework untuk project management yang biasa dipakai oleh orang software development. Mungkin jawaban saya seperti itu. Jadi kalau Bapak tanya, ya kita pakai framework tentang project management, termasuk agile ya, termasuk agile juga. Yang produknya teknik industri biasanya gini Pak. Kalau di teknik industri yang kita buat adalah di sisi bagaimana mendesainnya, bagaimana mendevelop, bukan di sisi bagaimana programmingnya segala macam enggak. Nanti biasanya ada tim lain, kita tunjuklah satu provider atau satu pihak ketiga untuk mendevelop atau membangun, memprogram si software-nya. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana desain dari si software tersebut, bagaimana user interface, bagaimana user experience-nya, feature-feature apa yang dibutuhkan, itu di sisi kami, di sisi teknik industri. Mungkin gitu Pak jawaban saya. Mudah-mudahan Pak Sandi mendapat cukup jelas. Oke. Sebenarnya oke, mungkin nambah Pak Adit ya. Kalau yang tadi dijelasin Pak Adit benar kok, itu juga yang saya lakukan. Saya juga tidak tahu coding. Jadi kalau ditanya apakah saya tahu coding, enggak Pak. Saya sebenarnya mungkin tahu, tapi bukan dalam bagian tugas saya sih tahu coding juga. Jadi di sisi saya, tugas saya itu posisinya sebagai product development. Saya itu lebih simpel sih Pak kerjaannya. Tadi seperti Pak Adit bilang, saya definisi jurninya sederhana kok. Saya sebagai user, saya ingin ketika saya melakukan transfer, uang yang saya dipotong di saldo saya bisa muncul di saldo tujuan. Cukup itu aja sih kalau di sisi saya. Codingnya seperti apa, tekniknya seperti apa, tuh saya serahkan ke tim teknis. Cuman bedanya tadi kalau misalnya dijelasin sama Bu Tanika kan, kayaknya kalau kesannya adalah kita butuh definisi itu lengkap dulu di depan untuk bisa diberikan ke si tukang yang bikin untuk dijadikan satu result kan kayak gitu makanya. Betul. Kalau tadi Mas Adit bilang tadi makanya di sisi project management nanti akan didefinisikan itu journey experience segala macam. Nah, dengan pace-nya sekarang cepet nih, kadang-kadang kita nggak cukup waktu bikin dokumennya itu Mas Adit. Oh gitu ya. Di sprint saya sekarang saya jalannya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali sudah ada result kan kayak gitu kan. Artinya terlalu cepat kan. Bisa aja saya bikin fitur A, tapi minggu depan saya batalin fitur itu karena nggak sesuai dengan bisnisnya. Udah beda. Tadinya misalnya transfer kan pakai Flip. Saya sebut merek nih contohnya. Terus tiba-tiba BI ngeluarin nih BI Fast. Gimana dong? Masa kita menyia-nyiakan BI Fast? Enggak dong, kita harus connect dong. Kita drop makanya tuh kan. Prosesnya kan changing-nya cepat banget nih Pak, makanya. Nah, untuk changing yang secepat ini, sebenarnya metode apa sih yang paling enak untuk bisa diimplementasikan? Apakah memang ada dengan metode framework yang sekarang sudah cukup? Atau apakah ada metode lain yang lebih bisa mengakomodir ya, supaya secepat apapun bisnis yang terjadi di market, itu kita masih tetap bisa ikutin pace-nya sama, supaya tidak ketinggalan. Saya justru terus terang saya sendiri belum pernah untuk case yang dynamic seperti belum pernah saya dynamic. Sangat dynamic. Kita udah tahu mau apa. Biasa kan kalau orang project management kan ya udah tahu ada project apa ya. Betul. Apa jadi kita tahu step by step lah. Tapi kalau yang dynamic kayak ini kan software development yang biasa setiap saat bisa berubah. Belum pernah. Case-nya belum ada di teknik industri SKU, justru belum ada case-nya. Iya. Oke. Iya. Mungkin itu Pak.
Pak. Oke, terima kasih Pak Adit. Tapi memang menarik sekali ya Pak Adit, Pak Sandi. Jadi yang tadi ceritakan oleh Pak Sandi itu, jadi yang saya tahu ini posisi-posisi seperti Pak Sandi maka namanya adalah product management ya Pak Sandi ya, kalau di luaran. Iya betul, Istilah yang dipakai. betul. Product owner, product manager, betul. Iya itu memang. Nah ini mungkin karena sebegitu agile-nya, dinamiknya gitu, nyambung tadi yang kata Pak Firdan itu VUCA-nya itu, jadi dokumentasi sih, kalau saya pikir yang dari awal ini yang mungkin kita pernah sebut, dulu reinventing the wheel itu menjadi sesuatu yang seolah-olah momok ya bahasanya gitu ya, reinventing the wheel, tapi zaman sekarang reinventing the wheel is oke aja gitu kan, istilahnya kalau dulu wheel-nya itu gagal, siapa tahu sekarang wheel-nya bisa dipakai, jadi mungkin kalau dibilang metode apa paling tepat, kita sama-sama belum bisa menentukan metode apa, tapi saya yakin masalah produk management ini kan ada namanya PLM ya Pak ya, Product Lifecycle Management juga. Nah itu sangat penting kalau semua dokumentasinya bisa ada. Tapi mungkin nanti Pak Sandi jadi nanya saya lagi, kapan mau bikin dokumentasi kalau 2 minggu aja udah jadi yang baru gitu ya Pak. Iya. Kapan ngetiknya, kapan gambarnya gitu. Betul. Tapi itu adalah kenyataan yang ada di lapangan. Makanya kalau prinsipnya teknik industri tidak ada yang best Pak, adanya better. Kita tidak pernah nyampe kondisi terbaik gitu, tapi kita selalu punya room for improvement. Gitu aja sih. Oke. Nanti kalau misalnya mungkin Pak Sandi ada kendala, kemudian pengen diskusi lebih lanjut spesifik mengenai kegiatan di tempat Pak Sandi, bebas saja kapan saja Pak ya, dihubungi saya Pak. Nanti kita juga sama-sama bantu lah. Gitu. Baik Pak Sandi, terima kasih. Terima kasih Pak Sandi. Silahkan Bapak Ibu atau teman-teman yang lain bila ingin ada pertanyaan. Boleh diketik, kalau malu bertanya boleh diketik. Ini ada door prize-nya buat penanya terbaik gitu. Jadi kalau misalnya jadi ada 4 jadi 5, nah nanti dipilih gitu Pak Bu. Ya udah Pak Adit, saya Pak coba. Pak Suharsono silakan. Ya, salam kenal Bu Tanika. Salam kenal Pak. Silakan Pak Anas. Juga dari Kelon 2 seperti Pak Anas tadi. Cukup menarik apa yang sampaikan Bu Tanika tadi, dan statement Bu Tanika bahwasanya 20 tahun yang lalu itu sudah diharapkan orang teknik industri bisa mengerti IT, orang sipil bisa mengerti IT, orang elektro mengerti IT. Itu sebetulnya kalau misalkan itu bisa diaplikasi, itu saat ini sebetulnya sudah sangat baik Ibu, karena saat ini di organisasi itu, organisasi perusahaan ya, sekarang ini fungsinya itu sudah bersifat metrik Bu. Jadi bukan hanya dia menghandle satu pekerjaan yang ada di departemennya, tapi juga dia kadang-kadang juga menghandle pekerjaan yang ada di departemen lain gitu. Jadi apa yang disampaikan Bu Tanika tadi cukup menarik, tapi saya melihat dengan apa yang disampaikan tadi dengan apa yang dipelajari di technical industry ya, itu apakah nanti ke depan itu apakah ada perubahan di kurikulumnya, ada penambahan satu bidang tertentu atau gimana ya Bu ya? Terutama yang berkenaan dengan ini ya, information technology ya Bu ya. Saat ini mungkin cukup marak dan memang tadi dibilang sama Mas Sandi itu kan dinamikanya cukup cepat sekali ya. Nah, itu mungkin alangkah baiknya juga menjadi satu inputan ke depan itu seperti apa ya Bu ya, bagi technical industri yang kira-kira supaya bisa mempunyai wawasan yang lebih luas lagi gitu. Kalau tadi kan udah cukup luas ya, meliputi apa saja yang di technical industri dibandingkan dengan teknik yang lain gitu Bu. Itu Bu, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Suharsono, mohon izin saya coba jawab Pak. Jadi memang esensinya itu satu ya Pak ya. Kita ngambil kuliah degree itu bukan siap kerja Pak. Siap kerja itu namanya kan vocational Pak. Ya, tapi ini siap untuk, jadi kalau nanti kerja itu dia siap untuk belajar. Jadi artinya gini Pak, kalau punya background-nya electrical engineering, pas begitu di lapangan ada, kan electrical engineering 20 tahun dengan sekarang udah beda jauh Pak ya. Dulu sistemnya SCADA, sekarang udah pakainya apa MQTT atau apalah gitu ya.
Nah, itu karena punya knowledge dasar dari elektro, sehingga waktu upskilling itu bisa ngikutin gitu, Pak. Jadi artinya namanya apa ya, kompetensi untuk lifelong learning itu, long life learning itu harus dimiliki oleh kita semua, Pak. Termasuk dosen-dosen ini. Karena dosen ini kalau ngikutin cuman kayak saya kelar sekolah terakhir itu 9 tahun lalu. Kalau saya nggak punya attitude mengimprove diri saya terus, begitu ngajar mahasiswa sekarang ini ketinggalan ilmunya, Pak. Jadi harus itu. 9 tahun lalu belum ada data science yang istilahnya pakai machine learning, itu visualisasi itu nggak ada, Pak. Jadi memang kita harus punya attitude untuk long life learning. Ada hal-hal baru itu kita harus siap belajar gitu, Pak. Nah, cuman kan kalau saya juga nggak mungkin semua saya serap gitu ya, kan penuh ya, Pak ya. Misalnya jadi contohnya terakhir saya kuliah itu saya tentang knowledge management. Nah, knowledge management itu ada di areanya sistem pendukung keputusan, SPK atau decision support system. Nah, itu ada penulis bukunya. Kebetulan tuh yang nulis buku itu juga kayak mengikuti perkembangan zaman, Pak. Tahun sekian itu dia nulis buku Decision Support System. Setelah berjalan ke sini, itu menjadi namanya Business Intelligence and Analytics. Jadi udah beda esensinya. Jadi Bapak kuliah Business Intelligence Analytics juga ya sama Pak Adit ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu dulunya mereka materi itu namanya sistem pendukung keputusan atau decision support system. Nah, makin ke sini itu berkembang lagi, Pak. Itu buku itu juga udah namanya bukan business intelligence analytics tapi lebih ke AI-nya, machine learning dan sebagainya. Gitu. Jadi, kita pun sebagai yang mempunyai suatu knowledge itu seperti punya roadmap, Pak. Jadi misalnya apa ya? Ergonomi misalnya. Saya ergonomi fisik itu saya dari dulu tuh nggak punya histori untuk bagaimana mendesain meja dari ergonomi seseorang. Jadi ya kalau ada ilmu baru di ergonomi ya baca aja, tapi saya tidak melakukan riset di situ. Gitu, Pak. Jadi misalnya kayak Bapak tadi cerita, orang finance ya, dia ditambah skill IT-nya yang sesuai dengan finance. Jangan tiba-tiba dia disuruh ngerti masalah purchasing misalnya gitu, Pak. Mungkin dia jadi berat buat dianya, tapi kalau dia sebagai orang finance ditambah skill set-nya dengan IT, itu akan membuat dia lebih berkembang gitu, Pak. Mungkin ini jadinya HR juga ya, perlu di-upgrade juga nih kira-kira orang jangan semua tiba-tiba punya degree IT misal, atau yang punya degree IT ini aja, yang ini dikasih apa. Bisa seperti itu, Pak, supaya HRD D-nya itu jadinya development bukan departemen, katanya gitu ya, Pak. Benar. Jangan jadi departemen gitu, jadi development gitu. Iya. Kira-kira begitu, Pak ya. Ya. Terima kasih Bu Tanika atas sama-sama, terima kasih Pak. jabarannya. Terima kasih Pak Nonos. Ya mungkin tambahan Pak, kalau tadi terkait dengan kurikulum teknik industri, ya kurikulum itu tidak bisa cepat secara dinamis dirubah, setahun dirubah enggak Pak. Kurikulum tuh biasanya setiap 5 tahun kita evaluasi gitu. Yang berubah adalah isi dari konten dari pembelajarannya biasanya. Misalnya zaman dulu orang belajar industrial automation hanya terkait dengan PLC, terkait dengan SCADA, hanya terkait dengan robot, misalnya dengan robot. Nah sekarang ada industri 4.0, ya berarti ada materi yang harus digeser nih, ada yang harus dirubah terkait industri 4.0 masuklah di industrial automation gitu loh Pak. Jadi memang dinamikanya di masing-masing subjeknya Pak. Gitu loh, Pak Nonos. Ya, baik. Aja, Pak. Yes, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Nonos. Terima kasih banyak Pak Adit ya, tadi saya terlewat. Jadi ya kalau yang contoh saya Business Intelligence Analytics gitu ya, yang bermetaformosis dari dulu decision support system. Kalau di Pak Adit ini kebetulan juga di areanya industrial automation ya Pak ya. Area ngajar industrial automation 10 tahun sama 10 tahun lalu sama sekarang udah beda kontennya. Di konten Pak. Jadi biasanya kita nggak serta-merta ganti kurikulum tuh, kalau di kita ganti kurikulum artinya ganti susunan mata kuliah Pak gitu. Nah itu nggak gampang ya, tapi kalau konten itu kita masih punya ruang yang sangat memungkinkan untuk melakukan improvement. Nah itu mungkin yang jadi bisa nanti jadi pertimbangan Bapak-Bapak, Ibu ya, dalam memilih sekolah untuk studi lanjut ataupun untuk anak-anaknya memilih sebuah university. Jadi di manakah institusi yang bisa membimbing atau mengarahkan, memberikan spirit bahwa ilmu tuh akan berkembang terus. Jadi kayak kita memang harus bisa mengikuti gitu Pak kira-kira.
Terima kasih, Pak. Itulah untuk kurikulum tuh kita udah ada payungnya, Pak. Namanya BKSTI, Pak. Nah, ini ada Bu Renti di sini nih. Dari BKSTI. Mohon maaf sebelum. Iya, ikut join ya, Pak Adit, Bu Tanika. Silakan, Bu. Maksudnya tadi ke arah ini. Maksudnya tadi bukan ke arah kurikulum, maksudnya itu ke arah namanya tidak ketinggalan zaman lah, istilahnya apa namanya materi-materi yang disampaikan sehingga tidak membuat satu mahasiswa itu menjadi ketinggalan zaman gitu. Hari gini masih mikirin itu, jangan sampai begitu. Tadi sudah jelasin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nonos. Silahkan Bapak Ibu yang lain. Bila ada pertanyaan. Untuk bila mau sertifikat silahkan ya mengisi Google Form nih saya upload lagi saya tulis lagi di chat untuk sertifikatnya. Ada lagi pertanyaan? Halo? Ya, silakan. Silakan, siapa ya? Silakan nih Pak, siapa ya Pak? Siapa? Pak Bowo kayaknya. Apakah ada pertanyaan lagi, Bapak? Oke, ada pertanyaan lagi kayak Pak Adit izin, Bu Tanika izin bertanya. Nur Eka dari kelas reguler, Pak Adit, Bu Tanika. Ingin bertanya yang berkaitan dengan tadi Bu di framework ya, sebetulnya yang di awal itu kan Bu Tanika sempat share framework ya Bu, dan itu juga sempat saya gunakan juga menjadikan rujukan terutama waktu itu untuk di manufacturing dan di kita remanufacturing. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah terutama untuk yang di areanya tier 4, 5 dan seterusnya ya Bu ya. Karena kan kalau di tier 1, 2 dan 3 kan memang sudah bisa dikatakan common atau apa ya, bisa lazim dipakai. Sedangkan udah masuk di tier 4, tier 5 itu kan sudah dispesifikasikan dengan perusahaannya yang untuk pengembangan kompetensinya. Yang ingin saya tanyakan Bu, untuk menghadapi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Tanika di area production, supply chain dan lain sebagainya, dan termasuk sampai dengan digitalisasi, untuk kita bisa mengembangkan kompetensi atau mencari kira-kira kompetensi yang kami butuhkan itu apa saja, itu rujukan atau referensinya kita bisa dapatkan dari mana saja ya Bu ya. Karena kan terkadang kita sendiri misalkan di tim bukan berarti orang yang paling ahli dan paham sekali dengan technical ya dari masing-masing. Nah, kita mengembangkan kompetensinya kita bisa dapat rujukan atau referensi dari mana ya Bu? Pengalaman dari Bu Tanika untuk membantu mengembangkan terutama di framework yang di sini Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau mohon izin saya coba jawab ya Pak. Silakan. Jadi kalau menurut, karena saya kebetulan memang background saya dari knowledge management itu ya Pak ya, dari knowledge management, karena di mana knowledge management adalah bagian dari decision support system. Nah di dalam knowledge management itu kalau mungkin Bapak masih ingat ya waktu kemarin kita kuliah, itu bahwa sumber referensi kita itu tidak hanya mengenai yang tertulis ya Pak ya, tidak hanya eksplisit tapi juga tacit. Nah, ya salah satu tools paling kuno dari knowledge management itu yang kita bilang namanya community of practice Pak. Nah, salah satu seingat saya ya, saya lupa tuh 10 berapa tahun lalu itu Pertamina pernah mengprogramkan ya. Namanya knowledge management Pak. Jadi sesama karyawan itu saling knowledge sharing. Ada forumnya di mana karyawan sharing di forum-forum tertentu kayak sekarang mungkin kayak saya ini cerita. Sekarang tuh banyak loh Pak, ada beberapa kantor tuh bikin session knowledge sharing Pak.
Jadi Bapak jadi pembicara, teman-teman dengerin. Nanti Bapak yang lain cerita tentang misalnya CRM, sama-sama dengerin gitu Pak. Di situ diskusi terbentuk. Jadi mungkin yang kalau kayak Pak Helman sama Pak Andi gitu ya, oh kita benchmarking gitu Pak. Jadi ada namanya standar, benchmark, terus best practice gitu Pak. Nah, jadi kalau waktu kita mau improve, itu opportunity-nya kalau udah dikerja tuh di area situ, Pak. Kalau standar mungkin ngambilnya kan ke ISO gitu ya, Pak ya. Nah, kedua makanya di knowledge sharing itu kita bisa melihat siapa best practice-nya, apa yang menjadi benchmark kita gitu, Pak. Itu bisa menjadi metode gitu, Pak. Metode untuk menentukan kita kalau mau improve ke arah mana. Itu kalau setahu saya saat ini yang cukup visible untuk dilakukan di perusahaan-perusahaan, Pak. Kalau misalkan katakanlah tadi kita masuk di area digitalisasi, kita tadi juga sudah sempat ada yang bertanya dari Pak Firdan juga, kita butuh orangnya yang mana nih, orang IT kah atau yang IT. Nah, katakanlah kita sudah ada sedemikian orang yang support untuk program digitalisasi. Nah, ketika kita korelasikan dengan knowledge management atau pengembangan kompetensi, pasti akan ditanya, mereka akan butuh kompetensi apa saja ya? Nah, itu Bu, yang sebetulnya terkadang ketika kita ingin mengembangkan, apa ya kompetensinya? Kita coba cari literatur, misal di internet, terkadang juga buntu, apalagi kita bukan praktisnya, udah kita gandeng, katakanlah yang bukan senior, expertise-nya juga kadang, iya ya, apa yang dibutuhin? Nah, jadi kita bisa mendapatkan trigger itu dari mana ya Bu ya? Karena jujur ketika ada hal yang baru pasti kita sama-sama dituntut juga membuat program pengembangannya, misalkan bagaimana program development-nya, misalkan seperti itu Bu. Ya, alternatif lainnya ikut asosiasi Pak. Oh, asosiasi. Oke. Ya, jadi kita berteman dengan teman dari perusahaan lain. Gitu Pak. Oke. Jadi kalau kita misalnya kan ini Bapak misalnya UT Group ya Pak. Iya. Jadinya nanti kalau bahasanya inbreeding Pak, udah benchmark sana sama gitu kan. Nah, itulah fungsinya kita ikut asosiasi kayak human resource orang-orang HRD itu Pak, dia ikut asosiasinya HRD Pak. Mungkin sekalian buat bikin blacklist itu kali. Jadi kalau ada yang di perusahaan A itu agak-agak terlalu provokatif, itu hati-hati gitu. Biasanya mereka tuh nanti kalau lamar kerja tempat lain lagi tuh diantara mereka ya kayak BI checking gitu loh Pak. Oh, oke. Nah, jadi kalau yang saya udah tahu tuh HRD itu punya asosiasinya. Nah, nanti Bapak bisa aja ikut asosiasi. Nah, saat ini kan salah satunya PII ya, Pak ya. PII itu kan buka forum-forum juga tuh. Nah, nanti Bapak sambil ikut acara-acaranya PII bisa tahu oh ini ada pakar dari perusahaannya mana gitu ya. Dia seorang data analis misalnya dari Gojek tuh mereka suka sharing, Pak. Gitu diundang PII nih. Gitu. Itu bisa jadi salah satu alternatif. Jadi memang sekarang knowledge itu istilah gini Pak ya. Misalnya kita sekarang lagi ngerjain tesis itu nyarinya dari paper. Karena kalau nunggu buku, bikin buku aja 5 tahun, belum diterjemahin bisa 10 tahun. Jadi kalau kita ngerjain tesis bisa jadi yang kita baca itu sudah 10 tahun usianya, gitu kan? Oh iya. Nah, bikin paper juga bisa setahun 2 tahun. Tapi knowledge sharing seperti itu kan itu Pak, instan Pak. Dia baru belajar 1 tahun 6 bulan gitu ya, pengalaman udah bisa kita dengar dan kita bisa saring, kita bisa diskusi. Ini bisa nggak dipakai di tempat kita gitu Pak. Itu bisa menjadi alternatif Pak. Oke Bu. Sementara bisa menjawab sih Bu, salah satunya ikut asosiasi atau forum ya yang berkorelasi dengan kompetensi apa yang kita akan coba cari ya Bu ya. Karena memang Pak. Kebanyakan mungkin ilmunya banyak ya di internet ataupun mau belajar sendiri, tapi ketika harus mengembangkan untuk ke orangnya, nah itu yang kan pasti harusnya terarah. Nah ini yang masih jadi banyak PR sebetulnya. Oke, terima kasih Bu Sama-sama Tanika. Pak, sama-sama semoga membantu. Ini ada Pak Helman ya kelihatannya ya. Pak Helman silakan. Ya, nah izin Bu Tanika untuk ikut bertanya. Jadi ini agak menjauh dari materi sebenarnya mungkin, tapi saya ingin menanyakan ke Bu Tanika sama Pak Adit. Jadi kalau yang selama ini technical industry maupun IT gitu yang mensupport praktek pekerjaan kita sehari-hari itu boleh dibilang kebanyakan yang kita bangun atau kami bangun itu, atau mungkin keterbatasan ilmu saya
yang saya dapatkan yang dibangun adalah sisi teknisnya, baik benar-benar teknis murni sebenarnya atau teknik bagaimana knowledge-nya segala macam. Nah, yang ini saya tanyakan untuk sisi non teknisnya, Bu, psikologis, motivasi itu bisa diteknikkan nggak ya, Bu ya, di bidang IT ini atau teknik industri itu toolnya seperti apa dan bagaimana ininya, Bu, aplikasi atau caranya gitu. Mohon izin, Bu, kalau ini maksudnya Bapak menanyakan soft skill-nya atau gimana, Pak? Mohon maaf. Ya, soft skill-nya. Jadi bagaimana kalau kompetensi mungkin kita bisa ukur gitu kan. Terus knowledge bisa kita ukur. Tapi bagaimana mengukur motivasi seseorang dari sisi teknisnya gitu. Atau bagaimana mendevelop moral ini melalui technical, agar kan situasi sekarang ini kalau misalnya coaching and counseling mungkin paling jauh kita tetap harus berhadapan-hadapan dengan Zoom, dengan online gitu ya. Tapi bagaimana ini mendevelop ini menjadi sesuatu yang otomatis dan di technical tapi efeknya ke moral gitu, Bu. Ada nggak kira-kira, Bu ya? Mohon maaf, Bu. Karena ini kadang-kadang kami membuat suatu platform atau aplikasi, tapi orangnya nggak mau nggak mau transform gitu, nggak mau ngerjain gitu. Dan ini masa kan, karyawan banyak gitu. Bagaimana mereka agar mau bersemangat untuk ngisi itu gitu. Apakah ada teknik khusus atau aplikasi khusus yang bisa meng-increase ini gitu. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini saya coba jawab ya dari yang saya pahami. Tapi kalau Bapak-bapak di sini ada yang nanti setelah ini bisa memberikan contoh lebih baik, silakan aja ya di selah aja gitu saya. Jadi kalau yang saya tahu pertama pasti kita butuh namanya talent dan passion, Pak. Ini mohon maaf kan Pak Sandi masih ada ya. Pak Sandi ini teman lama saya dan yang saya tahu memang dia punya talent dan passion di IT, Pak. Gitu. Jadi walaupun background bukan IT tapi karena passion dan talentnya di sana itu karirnya bisa berkembang di area yang seperti itu. Gitu. Itu jadi satu. Jadi memang dari aspek human resource mesti bisa menangkap talent dan passion dia. Karena talent dan passion itu nggak bisa dipaksa sejauh yang saya tahu ya Pak ya. Nah yang kasihan itu kalau passionnya, misalnya dia passionnya itu pengen jadi sales yang keliling, kemudian kita menaruh dia menjadi seorang data entry, dia stres, itu yang saya tahu. Data entry cuma duduk gitu kan ya. Betul. Jadi dicocokin talent sama passion dia. Kemudian untuk change management memang itu ada strateginya dan itu kalau dari yang pernah saya tangkap dari beberapa praktisi di awal kelihatannya persuasif Pak, cuma namanya karyawan gitu kadang-kadang ya Pak. Nanti Indian kadang bisa cukup apa ya, cukup otoriter lah gitu. Pokoknya kalau nggak make gitu, entah misalnya karirnya diapakan gitu Pak. Itu sampai ekstrim bisa begitu. Jadi memang perlu persuasif, kemudian kita perlu memberikan informasi apa benefit yang bisa dia terima. Jadi istilahnya reward punishment-nya Pak juga mesti ditegakkan ya. Jadi kalau katanya kan di Indonesia ini hukum sudah jelas, tapi penegakan hukumnya tidak. Nah di perusahaan kadang ada like and dislike, ada office politik. Nah itu kadang bisa juga pengaruh ke demotivasi Pak. Jadi orang yang tadinya punya passion bisa passionnya terus jadi bagaimana. Terus rekognisi dia sudah bekerja baik tapi tidak ada rekognisi gitu kan Pak. Nah itu orang HR itu perlu ini ya Pak ya, perlu improve di situ bagaimana pendekatan, karena human factor ini memang ya itu yang tadi saya cerita, saya sendiri bukan peneliti human factor gitu ya, tapi kalau saya lihat orang-orang di sekeliling saya dia sudah bekerja baik dan tidak dapat rekognisi, itu motivasi bisa turun gitu Pak. Kadang-kadang rekognisi itu juga penting, makanya kalau secara teori itu namanya reward and punishment gitu Pak ya, yang mungkin saya pernah tunjukin di bagannya knowledge management itu influencing factor apa saja. Nah di reward and punishment itu jadi knowledge management, orang ngapain sharing, kalau saya sudah sharing orang dapat ilmu, dia karirnya naik, saya malah gini-gini aja, pasti untuk kedua dan ketiga kali dia nggak mau knowledge sharing lagi Pak. Gitu. Kadang orang bukan masalah habis knowledge sharing dapat honor sekian, tapi habis itu apa rekognisi yang dia dapat gitu. Jadi itu wah kalau human factor memang agak rumit ya Pak ya, nggak kayak engineering murni
Seperti itu kira-kira Pak Helman. Iya sih. Jadi kita mendesain sesuatu udah rumit-rumit, bareng-bareng, biayanya juga lumayan, ternyata nggak dipakai gitu kan. Kalau manpower teman-teman kita itu nggak mau memakai gitu secara masif gitu. Itu yang PR di faktor human-nya sih Bu. Nah ini yang saya lagi cari itunya terkait dengan kalau misalnya reward and punishment segala macam itu kan kadang-kadang custom ya. Ada orang yang kadang-kadang bahkan tidak tertrigger dengan reward and punishment gitu. Ada tertrigger dari sisi, mohon maaf, mungkin religinya atau faktor sosialnya. Ada lain-lain gitu. Ini yang secara teknis kita ingin bikin satu formula atau parameternya biar semuanya terangkat gitu. Itu yang kita lagi cari sih. Iya. Ya memang jadi ini mungkin diskusinya perlu istilah fokus group discussion gitu Pak, kita bahas lebih jauh lagi bagaimana yang bagus. Kadang juga konsistensi dari pimpinan Pak ya, mohon maaf. Kalau ini bukan saya ngomongin UT-nya Pak ya, di tempat lain kadang gini, disuruh A, udah dikerjain, tahu-tahu jadi B. Nah terus kan terus aja diganti. Yang kemarin terus gimana? Capek-capek aku ngisi gini-gini gitu loh Pak. Kan kadang-kadang kalau karyawan tuh di layar-layar tertentu ada yang suka gampang ini Pak, ambekan gitu lah istilahnya. Kemarin udah diisi, minta ini lagi. Terus kemarin ngapain saya isi kalau sekarang akhirnya minta datanya begini. Itu saya tuh. Kok minta lagi sih? Kan udah dikasih kemarin. Yang gitu. Jadi atas bawah Pak ya. Jadi di karyawannya reward and punishment-nya mohon diperhatikan. Yang dari top juga mesti punya strategi, jangan kayak firefighting gitu juga mungkin ya Pak ya. Kalau ternyata itu sudah baik berarti reward and punishment-nya aja yang diperbaiki mungkin Pak. Gitu. Ya, kalau leadership and commitment. Nah, itu benar, leadership and commitment istilahnya benar, Pak. Kalau leadership komitmennya kurang ya yang di bawah itu ya, Pak ya. Yang bisa resisten nanti. Ambekan. Baik, mungkin cukup menjawab. Terima kasih Bu Tanika. Terima kasih, Pak. Kalau izin ikutan jawab boleh Bu Tanika? Boleh banget Pak, dari Pak tadi Bowo, diundang kok Pak. Tungguin Pak Bowo tuh. Terima kasih Pak Bowo, langsung suhu ini. Enggak lah. Jangan Pak. Diskusi aja, iya memang. Jadi sebenarnya sih iya. Tadi apa namanya? Ya itu memang jadi ya leadership sama komitmen itu yang penting. Jadi saya kebetulan punya pengalaman waktu itu implementasi yang ERP besar di perusahaan gitu ya. Memang jadi ya memang pada titik-titik tertentu kita memang harus menyiapkan. Jadi misalnya kalau kita bikin tim untuk implementasi sebuah aplikasi besar itu biasanya kita minta ada orang-orang yang paling baik dari setiap unit kerja yang ada untuk terlibat di dalam proses pengembangan dan rencana implementasi sama change metodologinya Pak. Itu yang pertama. Itu nomor satu. Tapi nomor nolnya tadi yang Bu Tanika dan Pak Adit bilang, nomor satu di perusahaan itu harus mau ini bahwa perubahan atau implementasi aplikasi ini memang diminta oleh perusahaan, bukan oleh bawa dari bagian IT bukan, tapi dari perusahaan. Jadi bolak-balik si nomor satu itu harus ngomong. Habis itu nomor dua, yaitu tadi mengumpulkan orang-orang terbaik dari masing-masing unit untuk terlibat sebagai tim untuk nanti pengembangan aplikasinya, implementasinya, dan change manajemennya. Udah gitu baru kemudian diimplementasikan, dipakai, kemudian yaitu yang terakhir adalah kalau ada orang-orang yang nggak mau pakai, ya maaf harus istilahnya Bu tadi pokoknya lu mesti pakai. Kalau enggak ya nanti nggak bisa gitu. Nah itu kemudian pernah barangkali berkali-kali saya cerita waktu itu ada memang satu bagian yang memang kita udah kita ajarin nggak bisa ya memang harus kita ganti orang-orangnya. Karena sebetulnya kan kalau kita bicara perusahaan tujuan yang paling atas bukan tujuan petugas gudang atau petugas, tapi tujuan perusahaan. Jadi memang implementasi harus kita pikirin dengan baik. Tapi pada titik-titik tertentu kalau memang sudah nggak bisa ya pokoknya itu tadi kata Bu Tanika. Kira-kira begitu. Mungkin itu aja namanya sedikit. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sorry saya sambil paralel dengan yang lain soalnya maaf. Terima kasih banyak Pak Bowo. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih Pak Bowo. Terima kasih Bu Tanika. Siap. Terima Pak. Bu Tanika jadi pengen komen juga boleh nggak? Boleh Pak. Iya, mungkin yang benar juga tadi kata Pak Helman, orang kan beda-beda ya kalau kerja. Saya pun ngalamin, maksudnya di tim saya orang punya niat kerja itu macam-macam. Ada yang niat memang karena pengen butuh uang, ada yang sebenarnya nggak butuh uang tapi cuma hobi aja.
ada yang pengennya cuman nyari-nyari sesuatu yang baru dulu sebelum pindah lagi. Semua pasti punya tujuan yang beda-beda ketika kerja. Jadi kita nggak bisa maksain mereka harus punya niat yang sama, karena ketika mereka datang ke kantor, niat datang ke kantornya pun beda-beda gitu. Cuman yang bisa kita coba adalah kita bikin satu common vision tentang apa yang harus dikerjakan sih. Karena ketika kita sudah bisa memberi informasi bahwa visi kita untuk mengerjakan ini adalah sesuatu dan mereka mengerti kenapa harus dikerjakan, biasanya mereka akan tahu purpose-nya. Mereka jadi merasa punya purpose ketika mengerjakan sesuatu. Selama ini kita selalu fokus sama how sih. Kamu harus ngerjainnya kayak gini ya, kamu ngerjainnya kayak gini ya. Tapi kita tidak bilang why-nya. Kenapa kita harus kerjain kayak gini, kayak gitu. Ketika orang nggak tahu kenapa, mereka tuh nggak ngerasa saya nggak ada value saya kerjain. Karena saya nggak tahu saya ngerjain apaan gitu. Tetapi ketika orang sudah punya alasan dari mengapa dia harus melakukan pekerjaan itu, biasanya mereka akan punya satu visi yang sama dengan yang lainnya untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Ini mungkin contohnya lebih tepat di software development, saya nggak tahu di tempat yang lain ya. Jadi kenapa misalnya saya bikin fitur A, saya nggak perlu fokus. Monggo. Salam sehat. Oh, nggak apa-apa, lanjut aja. Oh ya, ya mungkin saya tidak terlalu fokus pada how-nya karena itu saya serahkan ke masing-masing orang bagaimana mereka ngerjain. Tapi saya akan jelasin why-nya. Kenapa kita bikin fitur ini? Karena kita bikin fitur ini karena ada problem yang harus kita selesaikan dan ingin kita berikan solusinya itu. Dan itu yang biasanya akan menggerakkan orang untuk bisa bekerja sama gitu. Jadi mungkin instead that kita fokus di how-nya, mungkin kita harus lebih fokus juga di why-nya sih untuk bisa memberi informasi ke orang-orang yang si pekerja itu untuk bisa tahu bahwa apa yang mereka kerjakan itu penting karena ada alasan di baliknya. Mungkin seperti itu sih ya. Iya, betul. Terima kasih, Mas. Kasih banyak Pak Sandi. Betul. Ya, itu memang seninya itu luas sekali tuh, Pak. Jadi orangnya mungkin kalau jadi HR akhirnya tacit knowledge-nya ya yang mesti banyak ya. Karena nggak begitu gampang kan melihat motivasi, passion dan lain-lainnya itu ya. Bagaimana cara approach-nya gitu kan. Jadi ada beberapa alternatif, ya kita coba satu-satu atau kita pilih satu cara yang menurut kita paling efektif gitu. Jadi kembali tadi pertanyaan Pak siapa itu, mungkin ikut forum-forum tuh juga bisa membantu kita gitu ya. Kayak ini kan forum ini akhirnya dari Pak Sandi bisa ada saling exchange gitu ya dengan bapak-bapak yang ada di UT, di tempat lain juga. Dengan kami juga kan kadang-kadang kalau di kelas kita mungkin lebih banyak kita yang cerita, tapi dari bapak-bapak ceritanya dari konteks yang beda. Di kesempatan ini kita bisa mendapatkan feedback dari Bapak dalam konteks yang kita menjadi topik kita hari ini. Oke. Baik. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Sudah banyak pertanyaan. Tinggal Bu Tanika pilih siapa 3 pemenang terbaik. Pak Adit aja yang tadi nyatet semua pertanyaan Pak Adit. Ada Pak Firdan tentang bagaimana sih tentang investasi orang tuh bagaimana. Terus ada Pak Anas, digital transformation, Pak Sandi juga. Pak Sandi tadi nanya ke saya loh, Bu. Oh gitu. Oh maaf ya. Maaf. Tapi boleh langsung dijawab gitu. Pak Nonos, ada Pak Eka, ada Pak Nur Eka, ada Pak Helma. Silahkan Bu Tanika mau pilih siapa? Pak Adit aja. Dengan saya. Susah saya milihnya habis bagus semua. Semua nanti dapat semua dong, bagi 5 nih. Pak Adit aja yang pilih. Oke, nanti kita rembukan di sesi nanti sesi lain ya Bu, kita rembukan siapa yang baik untuk dapat kopinya. Mohon isi daftar hadirnya aja Pak Adit. Sudah saya itu. Supaya nanti bisa kita hubungi kembali. Ya, itu termasuk di e-sertifikat itu termasuk untuk daftar hadir kok Bapak Ibu. Ya, jadi mohon diisi. Diisi aja. Ini saya coba post lagi, mungkin ada yang ketinggalan. Ya, itu termasuk daftar hadirnya. Oke, saya rasa cukup sekian. Kita akan bikin breakout room untuk yang akan join ke sosialisasi kelas karyawan. Silakan nanti join ke breakout room. Tanika yang join, yang bisa create ya.
sudah saya buka, jadi mungkin Bapak-Bapak yang mau ikut sesi khusus sosialisasi kelas karyawan bisa join. Tapi untuk yang tidak berencana untuk ikut, bisa kelihatan Pak breakout room-nya Pak? Ya, bisa kelihatan. Ya, oke. Jadi untuk Bapak-Bapak yang mau ikut, silakan join. Tapi kalau mungkin mau berminat ke acara yang lain, coba saya share lagi ya tadi ya. Maaf. Oke. Jadi kalau yang di kelas karyawan mungkin ya. Kok kelas karyawan yang master ya, ada yang master, ada yang ini Pak. Jadi kalau yang mau ke reguler ya, S1, anak-anak yang tamat SMA, ini open house-nya boleh silakan di potret atau screenshot. Kemudian yang mau ke kelas karyawan, kelas S2 ini, kalau mau ikut sosialisasinya. Nah, kalau yang mau ikut program kelas karyawan, silakan masuk ke breakout room, silakan join sendiri. Kalau yang tidak berencana ikut program ini, silakan memilih. Bingung saya. Ya. Ya. Oke, saya rasa terima kasih Bu Tanika atas pemaparannya. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bu Tanika, Pak Adit. Pak Adit ya, saya pamit Terima ya. kasih. Terima kasih Bu. Bowo Terima kasih dan Pak. lain-lainnya. Sama. Ke breakout. Izin ya Bu, breakout room. Silakan. Oh, bisa join.